Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan video saya hari ini dengan tema melatih kesabaran. Dari Amsal 26 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, banyak orang berkata, aku cukup sabar untuk menghadapi masalah ini. Ada lagi yang berkata, aku udah gak sabar, batas kesabaranku sudah habis. Ya. Sejauh mana kita dapat mengerti arti kata sabar itu? Waktu kita dihadapi dengan masalah, situasi yang memancing emosi kita hingga kita terpancing dan meledak. Mampukah kita bersabar? Atau kita langsung naik pitam? Marah-marah, mengumpat, nyumpain, ya, bahkan juga memaki-maki. Kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Memang gak mudah bagi kita untuk menguasai dirinya dengan tetap bersabar. Ya. Entah itu bersabar menghadapi suami, istri yang kasar, yang gak mau mengerti, atau anak-anak yang memberontak, yang bandel, gak mau denger, ngebantah terus. Terlebih lagi sabar dalam menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita anak-anaknya, yang pasti terjadi di dalam hidup kita ini. Habakuk 2 ayat 3 berkata, dalam perhentiannya Habakuk berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudaraku, menantikan sesuatu yang kita harapkan terkadang membuat kita jenuh. Membutuhkan kesabaran. Bahkan juga kita perlu melatih diri. Bagaimana menjadi orang yang sabar dalam segala situasi. Khususnya dalam situasi yang gak enak. Situasi yang menjengkelkan. Ya, yang menyedihkan. Saudaraku, dalam situasi seperti itu ingat. Problem yang kita hadapi adalah salah satu ujian untuk melatih kesabaran kita. Nggak jarang kita seringkali memakai logika diri kita ini. Ya, bukan memakai iman kita. Kita saja mereka-reka pikir sesuatu yang dengan jalan pikiran kita. Kita mau cari jalan sendiri. Gimana caranya? Kita berusaha sendiri. Hingga akhirnya karena sepertinya udah nggak ada jalan, jalan pintas yang diambil. Ya, contohnya Saul mengalami ketakutan di 1 Samuel 28 ayat 4-7. Saul begitu ketakutan. Dia mengalami ketakutan saat melihat tentara Filistin. Ya, dia lari lalu mencari pertolongan kepada arwah. Ya, bukan kepada Tuhan. Nah, bukankah kita nggak sedikit juga orang Kristen yang seperti itu? Udah habis sabarnya. Dia menanti sudah terlalu lama. Sakit gak sembuh-sembuh, udah ke dokter, udah obat, udah dioperasi, udah apa, masih gak sembuh. Dia tetap terus menderita, gak mengerti kapan selesainya. Dia gak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Dia ambil cari pertolongan lain. Ya, dia pergi berusaha cari pertolongan dari dunia. Pertolongan dari orang-orang yang pintar. Bahkan dari dukun-dukun, saudaraku, ya. Nah, padahal Alkitab menegaskan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dari dalam hati, semua itu disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan itu sanggup, saudara. Dia maha sanggup untuk melakukan segala perkara yang terjadi di dalam hidup kita.
yang di luar batas pikiran kita. Dan satu hal, Dia itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam Kristus Yesus pasti ada pertolongan. Karena itu kesabaran yang Tuhan minta pada kita. Kesabaran yang dibutuhkan. Hati yang mengasihi. Ya, bukan hati yang bersungut-sungut. Hati yang menjauh dari Tuhan, kecewa meninggalkan Tuhan karena tidak ada jawaban yang pasti. Saudaraku, jika kita tahu apa yang kita harapkan berharga bagi kita, tentulah kita mau belajar, saudara-saudaraku. Bersabar, nantikan Tuhan, dan pastilah kita akan lihat mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti Raja Wali yang terbang tinggi, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi letih, tetapi kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Yang penting kita andalkan Tuhan, terus melekat kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan sekali akan menolong kita dan Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Tunggu waktunya, nantikan Tuhan, pasti selesai pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye.